Jadi patikan kebo meniran pegagan. Pegagan untuk merevitalisasi sel yang rusak. Oke, lengkap ya. Lengkap Jadi sekali. Nah, kemudian ini daun sembung. Daun salamnya juga? Daun sembung. Daun salam enggak. Daun sembung ini untuk melegakan pernapasannya. Jadi ibu ini lega terus pernapasan. Enggak lagi. Enggak lagi. Ya. Nah, tentunya ini diramu dengan takaran yang ya. pas dong ya. Enggak sembarangan gebrek aja gitu ya. Iya. Oke, Kiki menuju Ibu Rosita. Ibu Rosita sekarang kan udah sembuh nih. Alhamdulillah tidak ada sesak lagi. Luar biasa sebenarnya Bu ya. Apa sih yang akan Ibu sampaikan untuk pemirsa PAL TV, mungkin himbauannya begitu? Himbauan saya untuk teman-teman lah atau pemirsa penderita asma. Yang penderita asma, kalau ingin sembuh cepatlah datang ke klinik Nirmalasari. Saya sendiri yang merasakannya. Jadi jangan lagi ada pikiran bahwa jangan lagi ada pikiran bahwa asma nggak bisa sembuh. Pak Hambali bisa menyembuhkan. Bukan saya. Bukan saya. Perantaranya. Perantara aja. Dengan minum obat yang dari Pak Hambali itulah saya bisa sehat kembali. Karena Ibu Rosita tadi sudah sempat berbincang dengan Kiki, luar biasa sakit asma ini ya. Luar biasa. Saya aja datang ke Pak Hambali itu sudah tolonglah Pak saya Pak. Tolonglah Pak saya nggak sanggup lagi sudah hampir putus asa begitu. Memang sudah putus asa. Setelah dikasih Pak Hambali sampai sekarang. Terima kasih. Hidup kembali. Hidup kembali rasanya. Iya. Pasti sangat bahagia ya kalau sudah sembuh dari penyakit yang selama tahun. Ya, terima kasih Ibu. Kiki menuju Pak Hambali, himbauannya Pak. Baik, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian pendengar malam hari ini, pemirsa. Jadi jangan lagi ada mitos yang mengatakan bahwa penyakit asma tidak bisa sembuh, penyakit kencing manis tidak bisa sembuh. Memakai tumbuhan herbal semuanya insya Allah bisa terjadi, bisa sembuh. Ya, tidak ada penyakit itu yang tidak bisa sembuh. Kalau penyakit itu diturunkan oleh Allah, maka obat pun diberikannya kepada kita. Itu sudah hukumnya. Jadi kita jangan mengatakan enggak bisa sembuh, Katakan setiap hari dalam tubuh kita akan sembuh, Optimis. Seperti itu, optimis. Karena apa? Karena tubuh manusia terdiri dari sel-sel. Nah, itu oleh karena itu sel itu paling gampang dia terima adalah air. Kembali lagi air. Air lagi. Terima kasih banyak loh Pak Hambali, informasinya bahwa memang asma ternyata bisa sembuh ya. Terima kasih juga untuk Ibu Rosita, semoga sehat selalu dan memang benar-benar sembuh dan tidak akan kambuh lagi Pak Hambali ya. Amin ya rabbal alamin. Pastinya untuk pemirsa, mungkin satu hal yang bisa kita petik dari perbincangan kita malam hari ini bersama Ibu Rosita dan juga Pak Hambali bahwa tidak ada penyakit yang tidak sembuh selagi kita mau berusaha dan berdoa pastinya. Dan saya Kiki Marina, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh
bergerak ke patroli di seputaran jalan raya. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi kita di Gerbek yang nyajikan beragam berita hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan untuk edisi hari ini di hari Jumat 18 Desember 2020. Bersama aku Cik Edi inilah Gerbek selengkapnya. Kita masuk ke tema pertama. Viral di media sosial aksinya nganiaya budak kecil berumur 4 tahun. Laju buat tim PPA Polrestabes Palembang jemput terlapor Rohana di rumahnya di kawasan Kalidoni. Dak taunya terlapor lang lari ke diri dari rumah, pihak polisi himbau supaya terlapor kooperatif. Terkait viralnya penganiayaan anak di bawah umur yang terekam CCTV oleh nyai-nyai berdaster warna abang. Korban tersebut AS 4 tahun, warga Jalan Lebak Jaya, Kelurahan Selayur, Kecamatan Kalidoni. Kasubnit PPA Polrestabes Palembang, Ibda Vivin Sumailan ngungkap ke anggotanya sudah beberapa kali datangi rumah pelaku. Tapi pelaku tidak berada di rumah lagi. Maka dari itu pelaku dihimbau kooperatif atau kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Sedangkan korban sama meknya sudah beberapa kali dipanggil unit PPA termasuk hari ini untuk ngenjuk keterangan terkait hal tersebut. Karena berkaitan sama anak di bawah umur, pelaku melanggar pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun 6 bulan. Sudah melakukan kedatangan ya ke rumah si terlapor beberapa kali, tapi seperti terlapor sudah tidak ada di tempat, dan kami menghimbau pada terlapor untuk kooperatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini. Untuk si anak dan ibunya sendiri pada hari ini sudah diambil keterangan integrasi tambahan dan bukti-bukti sudah ada, sudah cukup untuk bukti dan tambahan keterangan dari Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, AS 4 tahun bocah viral yang dianiaya Rohana 60 tahun dak lain masih tetangga dewek. Mak ini ngalami trauma pas le uang tua make baju warna abang yang dikira korban nyai yang nganiayanya. Sudah itu AS pun ladak galak lagi main luar rumah. AS 4 tahun korban penganiayaan oleh RA, nyai 60 tahun yang videonya viral karena terekam CCTV, mak ini ngalami trauma sesudah kejadian tersebut. Korban yang sebelumnya periang sama aktif main sama ngaji, mak ini banyak tidur di jero kamarnya. Korban lebih milih di rumah baik karena takut balen ketemu pelaku yang merupakan tetangga korban. Tak cuma itu, korban juga mengalami ketakutan pada saat selik betina tua yang pakai daster warna abang yang dikira korban uang tersebut pelaku. Pas diminta keterangan, mek korban ngungkap ke pelaku memang lagi nyari korban karena kesal sudah merusak tanaman di halaman rumah pelaku 2 hari sebelum penganiayaan tersebut terjadi. Penganiayaan tersebut terjadi pada saat anaknya balik dari belajar ngaji di masjid barak rumah. Korban dibebas pelaku sampai beratus meter sehingga ketangkep di gang buntu lalu dianiaya. Dengan kejadian itu, mek korban berharap pelaku bisa ditangkap secepatnya oleh pihak kepolisian. Apa kalau sudah keluar ngeliat mau ke rumah nyainya itu trauma nih dia tuh, takut katanya. Aduh, wah itu, apalagi ngeliat ibu-ibu kalau pakai daster merah, wah itu katanya, ketakutan dia tuh, trauma. Jadi sekarang kondisi itu agak lemes, cepat tidur. Biasanya tidak tidur siang biasanya, ini tidur siang terus sekarang jadi. Terus sedang apa? Ya cepat segera ditangkap pelakunya nih, segera ditindak kan. Karena ya kalau ngelihat video itu kan miris hati ini berhenti terus Pak. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, sariran pelaku maling HP di toko percetakan kawasan 14 Ulu yang terekam CCTV akhirnya berhasil ditangkap tim opsional Satreskrim Polrestabes Palembang di rumah susun Blok 46 bersama barang bukti siko unit HP korban. Tetunduk malu, sariran 18 tahun tersangka maling HP di toko percetakan Prasasti Samu Stiker di Jalan Ayani, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, yang sempat viral di media sosial karena terekam CCTV. Tersangka yang merupakan warga rumah susun 24 Ilir, Kecamatan Bukit Keci, berhasil ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang di kediamannya. Pas diminta keterangan, tersangka mengungkapkan kalau awalnya dirinya nak minta duit. Pas lihat toko sepi, adu HP terkapar di etalase langsung diambilnya.
lagi ngapo? Lagi guling. Api itu mana? Di dalam etalase. Terus dia mulai kami. Memang sudah kau jengok itu ada api situ. Anu nak ngapain sebelum minta jadi. Terkait hal tersebut, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji mengungkapkan modus yang dilakukan tersangka dengan cara gambar dulu. Dikira situasi aman, barulah tersangka melancar ke aksinya. Tapi pada saat aksinya masuk di tempat korban ketahuan, tersangka ecek-ecek minta duit. Kasus yang juga viral di tengah-tengah masyarakat melalui konten media sosial. Di mana hasil tangkapan dari layar CCTV, pelaku diketahui melakukan pencurian. Baik itu yang di dalam rumah dan juga yang diketahui di salah satu konter handphone yang ada di kota. Ya modusnya dia memanjat, yang di rumah dia memanjat, kemudian di konter handphone demikian juga. Sebelumnya juga pernah ditangkap katanya Bang di kasus yang sama. Di situ. Ya, betul. Ini residivis ya, pelaku residivis. Untuk nanggung jawab keperbuatannya, tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Heru Wahyudi, PAL TV. Pergi netak rambut, motor jeru kontraan hilang. Nak tahu kita selengkapnya? Mata-mata bersama kami di Gerbek. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berpori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berpori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Kemitraan Lebah Klanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Aman injo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa
kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Mian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah ida habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku dah sulit dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus kayak ini Asih? Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Moga senian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, sewaktu pergi netak rambut, sudah itu motornya dimasuk ke jero kontraannya di lorong Sikam 16 Ulu. Pas balik, korban Angga Surya terkejut selik motor kesayangannya katik lagi. Atas kejadian ini, korban ngelapor ke polisi. Apes yang dialami Angga Surya 18 tahun, warga lorong Sikam, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2. Pasalnya pada saat pergi gunting rambut, motor Honda Beat nomor polisi BG 4139 BAL yang ditinggalkannya di jero kontrakan hilang. Atas kejadian tersebut, korban bersama kawannya datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban mengungkap ke kejadian bermula pada saat dirinya lagi di rumah kontrakan sama ketiga kawannya. Sudah itu datang lagi si kawan yang baru dikenalnya. Tapi saat itu korban hendak netak rambut sama kawannya. Motor korban ditaruh di jero rumah dengan kunci masih di motor. Pada saat sudah menetak rambut, korban selik motor sudah tidak katik lagi, sama kawan yang tadi datang juga sudah hilang. Aku dewean di kamar lain. Nah, datang kawan tuh yang sifatnya itu bukan kawan, berkata kenal wae. Datang ke rumah main dengar kan. Nah, ada kawan aku ngechat dari HP. Terus ngomong kayak ini katanya. Nak gunting rambut dah, Komi jemput bae di rumah.
Nah aku omonglah sama kawan aku yang jarang main ke rumah tadi. Aku nak keluar, karena situ kucit lah kawan aku ini kan, dia masih di rumah. Aku ngecek ini kunci dulu pintu sama pagar, kunci. Pas sudah dikuncinya, motor aku tuh ada kacit lagi memang di situ. Dia pikir motor itu kebawa. Pas aku balik begonteng, dia tuh yang ngomong. Pas aku sudah balik begonteng itu dia ngomong, katanya mana motor kau? Pas ku cek depan kamar tuh ada kacit lagi. Dalam kamar, dalam rumah. Depan, ya dalam rumah. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Hayudi, PAL TV. Beralih ke berita selanjutnya, 2 truk tabrakan di Jalan Lintas Sumatera, Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Musirawas Utara. Juru kejadian tersebut menyebabkan si korban tewas di tempat kejadian, sedang kedua wong lainnya dievakuasi ke rumah sakit. Inilah kondisi truk yang tumburan di Jalan Lintas Sumatera, Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Musirawas Utara. Juru kecelakaan tersebut sudah menyebabkan si wong mati di tempat. 2 lainnya dievakuasi ke rumah sakit. Menurut keterangan saksi mata, pas kejadian dirinya berada di jero rumah sedang nyuci. Lalu terdengar suara dentuman kuat. Sudah itu langsung metu dari jero rumah, terselik truk ngangkut karet sama truk ngangkut kentang dari arah berlawanan sudah tumburan. Sesudah itu saksi langsung manggil warga sekitar guna ngelakukan pertolongan terhadap korban yang berada di jero truk. Kan kami lagi nyuci di belakang, di bawah, terus kejadian itu dari mobil karet dari arah Linggau, terus yang mobil kentang dari arah itu Padang. Jadi terdengarlah suara benturan, terlalu kencang kan, jadi kita berlari lah dari bawah tuh berlari nengok kejadiannya sudah hancur semua. Pas kami lihat ternyata ada korban, 1 meninggal dunia karena yang dari mobil karet. Kalau yang mobil kentang alhamdulillah selamat semua. Terus udah lama kejadian kan kita tidak berani nak ngangkatnya, nak nengok segala macam kan kita tidak berani. Jadi tidak lama kita telepon polisi. Pas polisi datang udah dievakuasi semua sampai selesai. Tadi pukul berapa itu dengar? Pukul 6:15 mungkin. Petugas Polres Muratara Dewe yang mengetahui kejadian langsung datangi TKP, terus ngelakukan olah TKP sama meriksa korban yang tewas maupun luka-luka di rumah sakit. Untuk korban sementara ini 1 meninggal dunia, 2 luka, dan untuk korban luka sudah dibawa ke rumah sakit. Semua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian barang bukti kita evakuasi ke Mapores. Langkah-langkah sudah kita ambil, kita sudah mendatangi TKP, evakuasi barang bukti, menolong korban. Ini kejadian laka lantas ini dewek ditangani oleh unit laka Satlantas Polres Muratara. Adi Arianza, PAL TV. Pemirsa, terdakwa pembunuhan terhadap korban perdana alias Dede yang jasadnya dikubur sama sempat viral di media sosial masuk babak putusan, di mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, para terdakwa divonis hukuman masing-masing 9 sama 6 tahun. Inilah suasana di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Keluarga korban Abdi Hakim yang mati dibunuh nangis sesudah sidang digelar. Tangisan tersebut terjadi karena pihak keluarga kurang puas sama putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa pembunuhan anaknya, yang cuma dikenakan hukuman 9 sama 6 tahun penjara dengan dijerat pasal 365 ayat 3 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada anak dan korban dan disuki oleh peradilan pidana penjara selama 9 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan sebagainya oleh anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan anak tetap ditahan, bahkan barang bukti satu ini untuk pasal expired D144 warna hitam serta ganjil dikembalikan kepada hukum menjadikan barang bukti dalam perkara atas nama Agus Gunawan ini mengembalikan akan membayar dia perkara sebesar Rp5.000. Pihak keluarga Dewe ngerasa putusan tersebut tidak seberapa sama perbuatan yang sudah dilakukan para terdakwa sama anak mereka. Pihak keluarga pun cuma pacak pasrah sama nyubun nerima putusan dari Majelis Hakim PN Lubuk Linggau. Kalau bisa dihukum seberat-beratnya lah, sesuai dengan kejahatannya. Lewat sadis tuh Pak. Jadi kalau memang dimutuskan sekian, memang berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku, ya udah, mau gimana lagi?
Kalau ada rencana banding juga, kalau banding belum tahu nih. Belum tahu, kita mungkin ada rumah keluarga atau mana nanti kan, sama jaksa penuntut umumnya kita mau rumah dulu kan. Selanjutnya habis sidang putusan, para terdakwa bakal jalani hukuman di balik jeruji besi. Adi Arianza, PAL TV. Oleh karena didakwa dengan dakwaan. Pemirsa, 2 oknum ASN ditangkap bawa sabu. Nak tahu berita selengkapnya? Mata-mata bersama kami di Gerbek. Lengkapi kebutuhan dapur Anda dengan Capri Dish Rack, rak pengering cantik serbaguna yang didesain secara praktis dan modern yang terdiri dari 2 susun. Dapat menyimpan banyak piring dan alat makan, mudah dibersihkan, sangat ideal disimpan di dapur agar peralatan makan Anda tersusun lebih rapi. Capri Dish Rack juga memiliki 6 gantungan penyimpan spatula dan alat masak, dilengkapi dengan 1 wadah penyimpan alat makan, terdapat baki penampung air yang dapat dibuka sehingga mudah dibersihkan. Terdapat katup saluran air otomatis yang dapat dibuka sehingga air tetesan cucian tidak akan menggenang. Penawaran terbaik hari ini, miliki segera Capri Dish Rack dari harga normal Rp498.000. Diskon 60%, Anda hanya cukup membayar Rp199.000. Hubungi call center kami untuk pemesanan dan info lebih lengkap. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini... Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id.
mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amalidundaka karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Hai, alangkah lemaknya pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wah, anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus Bambang tiap minggu. Di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran, terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Muka Senian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, 2 oknum ASN di Kabupaten Oku yang menjabat sebagai sekretaris lurah sama staf kecamatan ditangkap oleh polisi di kawasan Lubuk Batang. Juru penggeledahan petugas dari Sat Narkoba Polres Oku dapat ke barang bukti sabu seberat 0,28 gram. Jajaran Sat Narkoba Polres Ogan Komering Ulu nangkap 2 oknum aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan Pemkab Oku, berstatus sebagai sekretaris lurah sama staf di Kecamatan Batu Raja Timur. Penangkapan terhadap kedua tersangka ini sesudah petugas menerima laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di kawasan Lubuk Batang. Dapat laporan tersebut, polisi langsung melakukan pencegatan yang akhirnya berhasil berhentikan motor yang dipakai oleh kedua tersangka. Pas digeledah petugas, dari tangan tersangka ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan di jero bungkus udut. Sudah itu keduanya langsung diamankan di Mapolres Oku untuk memeriksa lebih lanjut. Untuk saat ini berdasarkan keterangan dia memang benar oknum ASN. Dua-duanya Mandan? Dua-duanya. Kronologis singkatnya gimana Mandan, bisa diceritakan? Ya tadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada informasi transaksi. Kemudian kami memberhentikan kendaraan tersebut, kami geledah dan ada BB di sakunya di kotak rokok. Hasil penyelidikan sementara mereka itu bertugas di mana Mandan? Untuk sementara yang satu di kelurahan, yang satunya lagi di kecamatan, Kecamatan Timur. Barang bukti untuk saat ini ada klip diduga sabu isinya. Berapa beratnya? Kalau untuk berat bruto kemarin kami timbang dengan 0,28 kurang lebih ya itu ya. Kedua oknum ASN sama barang bukti sabu seberat 0,28 gram. Ini sudah diamankan di Polres Oku. Selanjutnya buat kedua tersangka oknum ASN dijeblos ke jero tahanan Polres Oku. Ari Pranika, PAL TV. Pemirsa, tim Sat Narkoba Polres Prabu Muli berhasil menangkap psikok lanang yang begawe jadi asisten manajer atau asmen di perusahaan limbah PLTU di Jalan Jenderal Sudirman Prabu Muli. Juru penangkapan petugas sita barang bukti sebutir inek sama sepaket sabu. Cewek, lanangnya berstatus sebagai asisten manajer di salah satu perusahaan limbah ini, dak bekutik pas diamankan oleh polisi di Jalan Sudirman, Kelurahan Muara 2, Prabu Muli Timur pas Rabu dini hari. Karena kedapatan gawat narkoba jenis sabu seberat 0,30 gram sama sikok butir inek. Tersangka oleh petugas selanjutnya diamankan ke Polres Prabu Muli bersama barang bukti narkoba yang ditemukan dari dirinya. Juru pemeriksaan, cewek cuma pacak tertunduk lesu karena nyesali perbuatannya. Bersangkutan kita interogasi itu bekerja di asisten manajer SBS. Komandan, informasi beredar yang bersangkutan WNA, itu benar atau tidak Komandan? Untuk yang bersangkutan itu warga Muara Inim. Warga Muara Inim dari KTP-nya yang lahir di Muara Inim. Berarti bukan WNA Komandan ya? Juru pengakuan cewek, barang haram narkoba yang diamankan dari dirinya
yaitu sabu seberat 0,30 gram, sama sikok butir inek yang bakal digunakannya di mes perusahaannya. Audis itu sebagai apa? Asisten manajer. Asisten manajer? Asisten manajer, bukannya humas. Baru berapa lama? Pakai sama siapa kau di sana? 3-4 bulan. Pakai sama siapa kau di situ? Dewan. Dewan ya? Berapa hari habis itu sebanyak itu? Nanti ya, sabun lopi itu makanya. Belum tahu Kak. Belum dipakai saya. Selain nyita barang bukti narkoba, personil Sat Narkoba Polres Prabu Mulih juga nyita senpi airsoft gun, HP, sama mobil double kabin. Sudah itu tersangkut dijerat pasal 112 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Beni Firdaus, PAL TV. Pengedar 8 butir inek diponis 7 tahun penjara. Nak tahu kita selengkapnya? Mata-mata bersama kami di Gerbek. Belanja di Oshop aja. Saatnya beralih ke Mosclean. Cuma nyalakan saja alatnya. Aman untuk anak-anak tanpa efek samping. Gunakan Mosclean, teknologi Violets dari Solviosis. Memberikan kinerja yang luar biasa. Teknologi Violets yang sudah tersertifikasi. Praktis digunakan, dapat menangkap nyamuk dengan efektif. Pertama, teknologi Violets yang tidak berbahaya, ampuh menangkap nyamuk. Kedua, menangkap nyamuk dengan motor pen yang kuat. Ketiga, mengumpulkan dan mengiringkan nyamuk secara alami di wadah yang sudah tersedia dan dapat dibersihkan dengan mudah. Tidak perlu khawatir dengan nyamuk dan virus. Berikanlah kenyamanan saat tidur kepada anak dan keluarga Anda dengan teknologi Violets yang ramah lingkungan. Saatnya pakai Mosclean. Dapat menjaga keluarga Anda dengan Mosclean. Alat pembersih nyamuk di rumah kita, Mosclean. Belanja di Oshop aja. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punya Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan.
pakai masker, samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Kasinian masih bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa, dua sekawan pengedar narkoba jenis inek terdakwa Dirmansa sama terdakwa Muhammad Ridho Rizki akhirnya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan hukuman selama 7 tahun penjara masing-masing. Vonis ini yang ditetapkan Majelis Hakim di juru persidangan di Pengadilan Negeri Palembang terhadap terdakwa Dirmansa sama terdakwa Muhammad Ridho Rizki, juru kasus narkotika jenis inek sebanyak 8 butir. Juru vonisnya, Majelis Hakim nyatu ke kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 1 Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman masing-masing 7 tahun penjara, denda 800 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Vonis ini ditetapkan Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan pemeriksaan saksi di juru sidang sebelumnya, di mana kedua terdakwa ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polrestabes Palembang di kawasan Masjid Taqwa. Pas nak transaksi, kedua terdakwa pun berhasil diamankan dengan barang bukti inek 8 butir. Atas vonis ini, kedua terdakwa menerima vonis. Kodak baik atas ulahnya ini laju buat kedua terdakwa harus lama mendekam di balik jeruji besi. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, kena tangkap tim narkoba Polrestabes Palembang di Jalan KH Ashari, Lorong Pamili Setia, Kelurahan Tojo Ulu, Seberang Ulu 1 dengan barang bukti 2,4 gram sabu. Atas kasus ini terdakwa Leli Saputra akhirnya dituntut jaksa penuntut umum selama 8 tahun penjara. Tuntutan ini yang terungkap di juru persidangan di Pengadilan Negeri Palembang terhadap terdakwa Leli Saputra yang tersandung kasus narkotika jenis sabu seberat 2,4 gram. Juru tuntutannya JPU Satrio Dwi Saputra nyatakan menterdakwa Leli Saputra terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman selama 8 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Tuntutan ini ditetapkan berdasarkan pemeriksaan saksi selama proses persidangan, di mana tim narkoba Polrestabes Palembang nindaklanjuti informasi warga ada yang nak transaksi narkoba di Jalan Kiai Haji Azari, Lorong Family, Kelurahan 7 Ulu, SU1. Pas di TKP, terdakwa Leli Saputra berhasil ditangkap lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan sabu 2,4 gram sama timbangan. Atas tuntutan ini, terdakwa Leli Saputra bakal ngelakukan pledoi yang direncanakan digelar di persidangan berikutnya. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Kalau pemirsa punya sana, dulur keluarga yang hilang dan pengen diberitakan acara Gerbek, laju datang ke studio PAL TV dengan cara bawa foto sampai lengkapnya. Aku Cik Edi, sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi malam hari ini, mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tolong dek. Oh, ini ada satu lagi. Nah, ini duit kamu, hati-hati. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba, Pak.